Selamat sore teman-teman. Baik, kita bahas kali ini tentang ketinggian air pada saat pemijahan pada segmen pembenihan, dari mulai menetas sampai dengan panen, dari mulai efeknya, terus ketinggiannya seumur. Nah, kenapa mesti dibahas? Karena air itu merupakan kunci dari perkembangan lele. Selain kualitas airnya, kemudian ketinggian juga sangat berpengaruh. Nah, kita akan coba bahas. Kita mulai dari ketinggian saat pemijahan. Nah, pemijahan biasanya itu mengikuti ukuran lele. Kalau lele gede 1 kilo ke atas, ya otomatis butuh kolam yang lebih dalam. Kalau misalnya lelenya di bawah 1 kilo, paling ya hanya 15 cm cukup. Yang penting lele bebas bergerak, intinya seperti itu. Nah, kemudian setelah lele memijah, ada telur, kemudian telur dipindahkan. Begitu mau menetaskan, ini yang saya lihat di teman-teman berbeda-beda. Ada yang langsung airnya dalam, ada yang airnya dangkal, ada yang cukup 15 cm, ada yang sampai udah langsung 25 cm. Nah, kalau kebiasaan saya di awal biasanya sama dengan pemijahan, yaitu ya kurang lebih antara 15-20. Nah, menurut pengalaman saya, ini pengalaman saya, terus kesimpulan saya, jadi kalau misal ketinggian airnya dangkal, ketika menetas kemudian berkembang, lelenya biasanya lebih rata. Nah, ini menurut pengamatan saya di daerah saya, nggak tahu di tempat lain. Nah, kalau misal langsung dalam, biasanya lelenya langsung berbeda beberapa ukuran. Jadi kebiasaan saya biasanya tetap 15 cm di minggu pertama, dengan catatan dikasih peneduh. Nah, seperti itu tuh. Ini dia peneduhannya. Jadi awal-awal saya kasih peneduh full itu untuk menjaga jangan sampai suhu berubah drastis. Jadi boleh ketinggian dangkal asal suhunya bisa kejaga, jangan sampai berubah drastis. Nah, mungkin kalau yang dalam biasanya itu suhunya tidak pakai penutup, jadi otomatis air tidak mudah jadi panas. Kalau dangkal air mudah panas, kena panas. Nah, itu biasanya ini yang saya lakukan aja ya. Kesimpulannya terserah teman-teman. Nah, kemudian di minggu kedua biasanya saya bertahap dari mulai 15, 2-3 hari tambahin sampai seminggu, biasanya naiknya kurang lebih 3 sampai 5 cm. Jadi kalau di awal 15, 20, jadi nanti di minggu pertama itu 20, 25. Nah, seperti ini nih, sekarang minggu kedua nih, kolam saya nih ada 5 sama di sana 7 kolam. Ini yang ini udah masuk sekarang 12 hari, 11 hari. Kita coba ukur ketinggiannya berapa. Ini udah 2 kali penambahan air. Kita bisa lihat. Nah, 25 pas, hampir pas. 25. Jadi 25 cm. Sekarang udah 25 cm. Ini udah hari ke 11. Sebentar lagi nanti ditambah lagi sampai hari ke-14, terus bertambah. Jadi setiap minggu nambahin kurang lebih 3-5 cm, hingga di akhir 3 minggu biasanya sekitar 30-35. Ini kolamnya hanya maksimal ketinggian 50-45, paling airnya 40 di 35-40. Nah, di 3 minggu biasanya sortir. Kalau 2 minggu saya jarang sortir 2 minggu karena lelenya masih kecil, terus masih rentan. Nah, ketinggian air ini juga kenapa harus ditambah, kenapa harus semakin dalam, karena lele bertumbuh otomatis semakin padat dan butuh ruang. Otomatis kalau misal di satu kolam ini ada 10.000 misalnya dari larva, ketika ukuran badannya udah 2 kali lipat, sebenarnya butuh ruang 2 kali lipat. Jadi ketika di awal 15 cm, seiringnya bertambah ukuran, nanti di akhir bisa sampai 35-30, 2 kali lipat ruangannya. Yang pertama itu untuk menjaga kelonggaran, untuk mencegah kepadatan. Yang kedua, lele semakin gede, semakin berkembang, butuh kehangatan. Nah, otomatis tirai saya buka, peneduh saya
dipersedikit, dipersempit, jadi cahaya lebih banyak masuk. Kalau misal airnya tidak ditambah, pasti perubahan suhunya sangat drastis. Ini jadi ketinggian air ini selain tadi itu menjaga kepadatan, menjaga juga kestabilan suhu. Jadi kalau airnya dalam, otomatis perubahan suhu dari siang ke malam itu nggak terlalu jauh. Kedua itu. Nah yang ketiga, semakin dalam air, jadi si kotoran akan mengendap di dasar. Nah ini apabila mengendap di dasar kan otomatis air permukaan jadi bening. Kayak ini nih, sebenarnya di permukaan bening, tapi di dalam udah bertumpuk kotoran cacing, kotoran lele. Jadi itu tadi 3 keuntungan untuk penambahan air. Nah, kemudian penambahan air ini apakah harus dari air tandon? Sebaiknya iya, harus pakai tandon. Tapi kalau pengalaman saya kan istilahnya caranya pengen cara yang simple ya mungkin istilahnya males lah, terus kadang nggak ada juga kolam buat tandonnya, habis buat lele. Jadi kadang kalau terlalu padat, ini kita memijahkan satu ekor lele ukuran 1 kilo. Saya lihat di kolam saya ini ada 8, awal 6, pas dilihat setelah menetas padat, otomatis saya pindahin, saya kurangi padatan, yang biasanya udah terisi semua, jadi nggak ada air tandon. Dan akhirnya ketika menambah air, saya selalu dengan air langsung dari sumur. Sebenarnya tidak masalah dengan air sumur, jadi jangan takut juga, asalkan dengan poinnya penambahannya jangan sampai lebih dari 40%. Jadi kalau misal penambahan airnya hanya maksimal 40, nanti akan bercampur dengan air lama. Nah, kenapa? Itu pengalaman saya, nggak masalah sebenarnya ditambahin. Kalau misal hujan kan kita juga sama ditambahin, apalagi air hujan lebih asam, tapi alhamdulillah lele sebenarnya kuat. Jadi kadang lele juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada gitu. Nah, jadi intinya jangan takut juga untuk menambahkan dengan air baru, hanya saja jumlahnya jangan melebihi dari yang 40% lah kalau menurut saya. Nah, kalau misal takut ya cukup 20% dulu, sebenarnya tidak masalah. Nah, terus kalau penambahan airnya sebaiknya di sore hari. Nah, pengalaman saya amati kalau misal pagi itu pasti ada efek. Mungkin kalau misal ditambahin pagi, jadi langsung kena sinar matahari, kemudian air baru itu mengandung elektrolit yang bisa menyerap energi matahari, jadi perubahan suhunya sangat drastis. Mungkin itu teori saja. Jadi sebaiknya di sore hari untuk penambahan air ini. Jadi intinya itu tadi, air itu sejalan dengan perkembangan lele untuk di pembenihan ya. Kalau di pendederan beda lagi, kalau di pembesaran pasti beda lagi. Dan kekuatan lele kecil juga, kalau misal udah 3 minggu kita harus sortir. Nah biasanya air di dasar itu udah penuh dengan lumpur, udah penuh dengan amoniak. Jadi otomatis kalau misal diambil setengahnya, kita otomatis nambahin. Nah itu tadi, sebisa mungkin nambahin airnya jangan lebih dari 40-50%. Pengalaman saya kalau lebih dari 50 biasanya ada efek pada lele, apalagi lelenya masih larva. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah ini nanti kita akan bahas bagaimana cara mengurus air, bagaimana cara treatment air tanpa obat, tanpa apapun, hanya dengan alami. Oke, terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.